Selamat siang, sahabat pembelajar di seluruh Indonesia. Hari ini kita berjumpa kembali di acara seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisikan motivasi, inspirasi, dan pengetahuan. Tentu saja dibawakan oleh narasumber-narasumber terbaik se-Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang dapat di-download di Google Play Store maupun Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa cek website kami di indonesiabelajar.id maupun follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa untuk like halaman Facebook kami di indonesiabelajar.id. Baik sahabat pembelajar, perkenalkan, saya Tami yang akan memandu seminar online hari ini. Seperti biasa di setiap Kamis siang, kita selalu menghadirkan seseorang yang sangat luar biasa, dan pada kesempatan kali ini, kita mengundang Bapak Master Guide Danang Priadi, SPD, MM, CTM. Beliau merupakan seorang storyteller, trainer, motivator, author, writer, adventurer, dan Pathfinder Director Certificate. Karena beliau sudah hadir tengah-tengah kita, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang. Semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Siap. Oke baik, semangat pagi Pak Danang. Bagaimana kabarnya siang hari ini Pak? Kabarnya luar biasa, ketemu sahabat baru Bapak Yonatan Pancin. Oke baik, siap. Terima kasih Pak Danang. Nah, sahabat pembelajar, selain Pak Danang, hari ini kita juga kedatangan seseorang luar biasa lainnya, yakni Bapak Jonathan Bancin, CTM. Dia merupakan seorang Certified Theocentric Motivator dan Life Sales Trainer. Karena beliau juga sudah hadir tengah-tengah kita, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang Pak Jonathan. Selamat pagi Mbak Tami, pagi, tetap semangat. Pagi, wah semangatnya luar biasa nih Pak Jonathan. Bagaimana kabarnya siang hari ini Pak? Sehat, sejahtera. Amin. Semangat terus, semangat. Oke baik, semangat Pak Jonathan, Pak Danang, dan juga kita semuanya sahabat pembelajar. Baik sahabat pembelajar, tema seminar online kita hari ini adalah identitas diri. Siapa diri kita akan mempengaruhi kata-kata, tindakan, pikiran, perasaan, dan perbuatan kita. Marilah kita kenali lebih dalam tentang diri kita dan identitas diri kita. Nah, topik menarik kali ini akan kita bahas dengan Pak Danang dan juga Pak Jonathan. Jadi sahabat pembelajar, jangan sampai ketinggalan maupun keluar Zoom meeting hari ini sampai acara seminar online benar-benar selesai. Bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom chatroom, atau bisa juga untuk klik raise hand-nya apabila ingin bertanya langsung nih kepada Pak Danang ataupun Pak Jonathan. Tentu saja akan kita persilahkan dan akan kita bacakan di saat sesi tanya jawab. Baik sahabat pembelajar, tanpa berlama-lama lagi, silahkan bagaimana nih Pak Danang dan juga Pak Jonathan pemaparan mengenai identitas diri. Silahkan Pak. You are what you say, you are what you do. You are what you hear, you are what you, dan semuanya, ya. Artinya kita itu apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita tonton, siapa teman kita, ya. Jadi itulah identitas diri kita. Lalu burung akan berkumpul dengan bulu yang sama. Jadi kita suka berkumpul sama siapa, itulah kita. Jadi identitas diri itu adalah sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang kita katakan, sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita pakai. Dan itu menunjukkan kita paling enggak dari segi-segi yang kelihatan. Persisnya kayak apa? Nah, kita akan mendengarkan uraian dari Bapak Yonatan Pancin. Selamat datang, salam Danang, datang untuk menang. Silakan Pak Yonatan. Terima kasih Pak Danang, terima kasih Mbak Tami. Salam sehat untuk kita semuanya. Bisa kita ketemu di siang ini untuk saling sharing, saling diskusi mengenai identitas diri.
Seperti yang dikatakan Pak Danang tadi, bahwa kita apa yang kita lihat, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, dengan siapa kita sehari-harinya. Memang kalau kita lihat identitas ini, diri kita ini sangat penting sekali di dalam kehidupan kita. Kita lihat sendiri, biasanya orang-orang yang positif akan berkumpul dengan orang yang berpikir positif. Sehingga dia menjadi semangat, mereka menciptakan semangat, mereka menciptakan suatu ide, dan menjadi hasil yang lebih baik. Inilah yang kita lihat. Jadi identitas diri kita ini adalah kita bentuk. Memang ada orang dari dasarnya sudah banyak positifnya. Inilah akan berkumpul orang-orang positif. Jadi di setiap manusia ada hal positif, ada hal negatif. Positif-positif kita temukan, ini akan bertambah positif dan hasilnya lebih baik. Jadi bila kita lihat dirilah, identitas diri itu sangat penting untuk semua orang. Bagaimana melihat diri sendiri sangat mempengaruhi berapa baik dan berapa jauh Anda menjalani kehidupan. Bahkan disimpulkan bahwa kesuksesan dalam bidang apapun tidak pernah melebihi identitas diri. Kesuksesan dari seseorang tidak pernah melebihi daripada identitas diri. Tiga lapisan perilaku, yaitu tiga lapisan perilaku, yaitu identitas, proses, dan hasil. Nah, di sini kita lihat bahwa identitas dulu yang awal, bagaimana identitas diri kita. Dan bagaimana prosesnya, bagaimana hasilnya. Biasanya orang-orang yang berpikiran positif, bertindak positif, ya, dia juga berproses tindakannya menjadi positif dan hasilnya menjadi positif. Nah, banyak orang memulai proses mengubah kebiasaan dengan berfokus pada yang ingin mereka raih. Ini mengantar kita kepada berbasis hasil. Alternatifnya adalah membangun kebiasaan identitas. Dengan pendekatan ini, kita mulai dengan berfokus kepada keinginan kita menjadi sosok individu seperti apa. Nah, misalnya ada orang yang mau sosok individu positif dan katakan dia ingin menjadi seorang guru pengajar seperti Pak Danang. Nah, ini akan kita lihat apa yang dilakukan Pak Danang. Pak Danang sampai sekarang dia mengajari. Terima kasih Pak Danang sudah mengajak saya ke event ini. Luar biasa, salam hormat, salam salut kepada Bapak. Bapak adalah orang-orang positif, saya kurang positif, Bapak ajak ke dalam yang positif. Itu kira-kira. Next, Mbak. Nah, di dalam identitas diri ada 3 pandangan, yaitu pandangan tradisional, pandangan modern, dan pandangan teosentris. Yang mana secara tradisional, biasanya kita lihat orang tradisional, misalnya anak seorang raja, itu otomatis menjadi raja. Tetapi karakter dan apa belum tentu raja. Tapi dia dipaksa keadaan menjadi karakter seorang raja. Pandangan modern yaitu biasanya orang ini mau melakukan apa yang dia pikirkan adalah baik. Dia lakukan, sering tanpa memikirkan orang lain. Di dalam pandangan teosentris, ini adalah kita bertanggung jawab kepada diri kita. Dan juga kita bersandar melihat bahwa bagiannya kita itu adalah membuat sesuatu yang baik yang telah kita terima dari Tuhan. Dan kita menjadi wajib hukumnya melakukan sesuatu hal yang baik. Itu kira-kira dari apa ya? Nah, di sana dikatakan bahwa bagaimana kita menampilkan diri kita. Secara teosentris ini saya lebih senang melihat dari secara teosentris, kita menyandarkan diri kita kepada Tuhan. Yang mana kehidupan kita, tindakan kita sandarkan kepada Tuhan. Yang mana Tuhan inginkan sebagai Sang Pencipta kita adalah kita melakukan hal yang positif, kita melakukan hal yang baik, sehingga orang-orang di sekitar kita menjadi lebih baik karena kita ada di sana.
Itu kira-kira, terima kasih. Silakan, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Jonathan, luar biasa. Dari Pak Danang, apakah ada tambahan nih Pak mengenai identitas diri? Silahkan Pak Danang. Ya, kita sebetulnya bisa melihat ke cermin ya. Kalau kita pagi sebelum berangkat, bangun tidur, kita bercermin. Nah, di cermin ini kita seperti apa? Bisa aja kita itu seekor harimau, tapi bisa aja bercerminnya itu kita kok kayak kucing ya, artinya nggak berdaya. Nah, berarti itu salah tentang identitas diri. Nah, makanya hal yang positif seperti Pak Yonatan Bajin sampaikan tadi harus kita jaga dan kita buat ya. Maka kita harus berkata yang baik, berbuat yang baik sehingga menunjukkan diri kita ini orang-orang yang baik. Itu satu hal ya. Nah, pernah ada cerita seekor anak elang yang dirami oleh ayam. Sehingga pada suatu saat dia melihat ada elang terbang di atasnya dengan sayap yang kuat dan dia bermanuver ya, terbangnya luar biasa, mengembarkan. Lalu si anak elang yang dirami oleh ayam ini dia membayangkan bagaimana diriku itu bisa seperti elang itu ya gitu. Kenapa dia mestinya seperti elang tetapi kelakuannya seperti ayam? Karena dia dibesarkan di lingkungan ayam sehingga seperti itu. Padahal sesungguhnya dia elang yang harusnya bisa terbang seperti layaknya elang itu. Nah, kita pun ya dididik dari lingkungan kita, keluarga kita, adik kakak dan masyarakat kita atau tempat kita di kantor. Nah, tergantung juga apakah kita terpengaruh oleh orang lain atau kita itu mengikuti apa yang dikatakan orang lain. Mestinya kita harus menjadi diri kita sendiri. Contoh, ya, saya menerbitkan buku berjudul ya Cara Bodoh Berjualan. Ya, general manajernya mengatakan pada saya, mengapain nulis cara bodoh? Kenapa enggak buku yang 77 itu cara misalnya 100 kali lipat meningkatkan penjualan seperti misalnya bukunya Tung Desemparingin atau yang lain-lainnya. Tetapi saya tetap percaya diri, inilah biar cara saya, cara bodoh saya. Tetapi apa yang terjadi? Di luar itu cara bodoh, ternyata buku ini ya bisa cetak ulang 5 kali, terjual 10.000 eksemplar, bisa ya menginspirasi dari Sabang sampai Merauke. Akhirnya yang tadinya mengatakan atau meremehkan buku saya, akhirnya angkat jempol. Bahkan direktur saya mengatakan, oh ini buku bagus, Nang. Nah, itulah identitas diri saya. Saya merasa diri saya bodoh, tetapi sebetulnya di balik bodoh itu, tadi Pak Yonatan sampaikan, itu adalah cara saya rendah hati. Dalam arti, ya, apa ya istilahnya, low profile, high performance. Jadi merendahkan hati untuk meninggikan mutu. Jadi kita jangan takut akan omongan orang lain, tapi kalau omongan orang lain itu membangun kita, lalu membuat kita maju, ya bolehlah. Tetapi jangan hidup kita tergantung pada orang lain. Dan tadi disampaikan Pak Yonatan bahwa yang namanya bersandar pada Tuhan, ya percaya pada Tuhan bisa mengubahkan segalanya. Nah itulah akhirnya buku yang tadi saya tulis dengan cara bodoh, ternyata hasilnya luar biasa. Jadi jangan takut akan identitas diri Anda lebih tahu, dan kalau Anda berdoa, Anda akan merasa antusias di dalam theos Tuhan. Kalau spirit Tuhan dalam diri kita, siapa berani melawan? Karena kita semua adalah anak-anak ciptaan Tuhan yang unik, yang luar biasa, semua punya kemampuan. Begitu sementara, Mbak Tami, silahkan. Baik, terima kasih Pak Danang, luar biasa sekali. Terima kasih juga Pak Jonathan atas pemaparannya hari ini mengenai identitas diri. Dan sahabat pembelajar, kita akan buka sesi tanya jawab.
Jadi untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya, bisa langsung nih tuliskan pertanyaannya di kolom chatroom atau bisa juga untuk klik raise hand-nya apabila ingin bertanya kepada Pak Jonathan dan juga Pak Danang secara langsung. Dan saat ini sudah ada salah satu penanya dari Pak Frank. Saya izin tanyakan ya Pak. Selamat siang Pak Jonathan dan Pak Danang. Saya izin nanya. Apabila ada seseorang yang menganggap diri kita tidak baik nih, bagaimana cara kita agar tidak memikirkan hal itu berlarut-larut, bahkan sampai ikut menganggap bahwa diri kita ini juga tidak baik? Boleh tipsnya ya Pak? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Frank. Sangat luar biasa sekali. Boleh dijawab terlebih dahulu oleh Pak Jonathan. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Mbak Tami. Terima kasih Pak Frank atas pertanyaannya, sangat luar biasa. Pak Frank, kalau ada orang yang menyatakan menganggap diri kita ini tidak baik, kita cek dulu apa benar anggapan orang itu. Kalau kita yakin bukan seperti yang dimaksudkan dia itu, adalah kita ngapain pusingin. Kita percaya apa yang kita lakukan, tapi memenuhi pada dasarnya hal-hal klausul yang baik secara umum ya. Nah, misalnya contoh, kalau maling itu secara umum dikatakan tidak baik, tapi ketika kita bagian dari maling, pasti kita ada negatif. Tapi kalau kita tidak ada di seperti itu, seperti yang diomongkan itu, biar aja lah dia ngomong apa. Tapi ucapkan terima kasih, sehingga dia mengingatkan kita mempertahankan diri kita tetap baik. Kita menunjukkan bahwa apa yang dikatakannya tidak benar, dan kita continue dengan apa yang kita lakukan secara positif. Itu kira-kira Mbak Tami. Terima kasih. Oke, baik. Luar biasa. Terima kasih Pak Jonathan atas jawabannya. Untuk Pak Danang, boleh nih dari pertanyaannya Pak Frank, jawabannya bagaimana ya Pak? Silahkan Pak Danang. What you think about yourself is more important than others think about you. Apa yang kau pikir tentang diri Anda jauh lebih penting daripada orang lain pikir tentang Anda. Saya kasih contoh, Hili adalah seorang anak cacat dari Korea yang hanya punya 2 jari di sebelah kiri dan sebelah kanan. Lalu hanya punya tungkai kaki, nggak punya kaki. Tetapi dia bersemangat sekali untuk belajar piano. Sehingga tangannya sampai lecet-lecet. Dokter yang merawatnya menyampaikan bahwa apa? Bahwa dia nggak boleh lebih dari 2 jam. Kalau nggak dia akan luka karena terlalu lemah, cuma 2 jari saja. Tetapi dia nekat sampai terluka-luka, sampai lecet-lecet. Dan pada suatu hari dia mau mengikuti lomba piano, ya, itu ada musik klasik yang dimainkan yaitu Chopin. Karya Chopin ini begitu susahnya, bahkan orang biasa pun yang lengkap dengan 5 tangan dan kaki 2 itu pun susah memainkan. Tapi dia semangat sekali, dia mencoba untuk tetap semangat dan berlatih terus. Akhirnya dia mengikuti lomba. Apa yang terjadi? Dia dilarang mengikuti lomba. Tapi dia memaksakan dan mohon, please, bolehlah saya ikut lomba dan seterusnya. Akhirnya dia boleh ikut lomba. Dan apa yang terjadi? Pada saat dipanggil ke panggung, dia menjadi juara 1, para juri kaget. Ternyata anak yang main tadi adalah anak yang hanya punya 2 jari dan nggak punya kaki, hanya bertungkai pendek. Nah, dia mengatakan apa? Tadi Pak Jonathan sampaikan. Ini Tuhan menghendaki saya cacat seperti ini untuk memotivasi orang-orang yang lain yang cacat juga. Andaikan aku punya 5 jari di tangan kanan kiriku dan punya kaki lengkap, aku menjadi orang biasa-biasa saja. Tetapi Tuhan menciptakan aku sebagai orang yang unik, supaya aku memotivasi orang-orang yang cacat. Dia pernah juga main di Indonesia, ya, di Gedung Kartika Chandra, lalu dia sumbangkan semua hasil pentasnya itu untuk membantu orang-orang cacat. Bukunya itu, biografinya ditulis dan diminta untuk dibaca semua anak-anak SD di Korea. Lalu dia juga diwawancarai TV, dia juga masuk ke Facebook, YouTube, dan dia menyampaikan, jangan pernah kamu menolak, tidak menerima harga diri apapun atau identitas dirimu apapun.
Kalau kamu percaya bahwa Tuhan mengendaki engkau seperti itu dan demi orang lain, nah akhir menguatkan. Satu. Yang kedua, contoh. Julio Iglesias. Julio Iglesias dulu pengen menjadi pemain sepak bola. Tapi apa yang terjadi? Dia jatuh dan cacat, sehingga kakinya tidak bisa sempurna untuk berjalan atau bahkan berlari. Tapi apa yang terjadi? Di balik itu, dia melatih vokalnya, dia bernyanyi. Dan akhirnya dia menyanyikan lagu-lagu yang romantis yang terkenal sampai sekarang. Ya, misalnya lagu Crazy, dan seterusnya, atau When I Need You, dan seterusnya. Nah, ini luar biasa. Contoh Julio Iglesias, contoh ahli, meskipun dia cacat, meskipun dia juga kakinya pentor, tetapi dia menjadi penyanyi yang legendaris, nostalgia untuk menghibur orang-orang yang lansia seperti saya, menyanyikan lagu-lagu melankolis sehingga terhibur, menjadi gembira dan awet muda. Begitu Mbak Tami. Baik, terima kasih Pak Danang dan juga Pak Jonathan atas jawabannya dari pertanyaan Pak Frank. Nah, bagi sahabat belajar yang ingin bertanya, bisa langsung nih tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat room, atau bisa juga untuk klik raise hand-nya apabila ingin bertanya kepada Pak Danang langsung dan juga Pak Jonathan. Dan saat ini sudah ada komentar dari Pak Frank, luar biasa Pak Jonathan. Oke, baik, semoga terjawab ya Pak Frank. Dan juga sudah ada lagi nih satu penanya dari Ibu Cynthia. Saya izin tanyakan, selamat siang Pak Danang dan juga Pak Jonathan. Izin tanya Pak, kebiasaan-kebiasaan positif seperti apa ya Pak yang bisa mengubah identitas negatif kita menjadi identitas positif? Terima kasih Pak Danang dan Pak Jonathan, keren sekali materinya Pak. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Cynthia. Mungkin boleh dimulai dari Pak Danang terlebih dahulu. Jawabannya silahkan Pak. Hei, suara saya terdengar? Saya sudah di rumah, tadi lagi mengembara. Jadi kalau pertanyaannya kebiasaan-kebiasaan apa? Tadi yang saya katakan. Buku yang kamu baca menunjukkan siapa kamu. Pada waktu kecil saya itu pemalu. Tapi saya pengen mengenal dunia. Makanya saya membaca bukunya Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Dari situ, dari orang desa kampung yang pemalu, sekarang jadi malu-maluin. Yang dulu takut sama orang, sekarang malah mengajar orang. Bahkan pada saat saya mengikuti training fundamental course effective speaking and human relation di Dale Carnegie, saya mendapatkan highest award for achievement, hadiah utama yang ditandangani presiden dan vice president instructor Dale Carnegie Amerika Serikat. Jadi apa yang kita baca pun akan mengaruhi identitas kita siapa. Kalau sekarang saya menjadi instructor, menjadi writer, penulis, menjadi author, pengarang, menjadi teacher, guru, atau headmaster, kepala sekolah, atau storyteller, pendongeng, atau instruktur. Nah, ini semua didapat karena dulu saya mulai mengembangkan. Jadi, jangan pernah pikirkan orang lain, tapi kembangkan hal yang positif yang kamu punya. Jadi salah satunya adalah buku yang kamu baca itu siapa kamu. Lalu teman siapa itu adalah menunjukkan kamu. Waktu SMP, saya diajari teman-teman di sekolah itu untuk menulis ya. Minta kepada radio-radio misalnya Australian Broadcasting Corporation, British Broadcasting Corporation, lalu Voice of America, Philippines, NHK Jepang. Ternyata dari situ ada ilmu-ilmu yang bagus. Saya tidak merokok sampai sekarang dan belum pernah merokok sekalipun karena membaca majalah kesehatan dari Amerika. Saya belajar mengenai Apollo, Neil Armstrong, dan Aldrich. Ya, apa yang dilakukan di bulan, dia sampai sana bersyukur pada Tuhan. Lalu mengatakan, tadi Pak Jonathan sampaikan, nggak mungkin ini nggak ada yang menciptakan. Begitu luar biasanya. Ya, planet-planet. Apalagi bumi yang kecil di bawah sana. Nah, ini menguatkan ya, belajar dengan teman-teman. Jadi apa yang kamu katakan, apa yang kamu pakai, buku apa yang kamu baca, teman kamu siapa, itu mempengaruhi kita.
Saya bisa menjadi seperti ini juga karena ditempa oleh kiri kanan, belajar, lalu istri juga mendorong, sehingga semua keberhasilan ini adalah juga karena tempaan baik dari keluarga, dari teman, dari orang lain. Tetapi hal yang positif itu yang harus kita lakukan. Baca buku-buku yang baik, dengarkan musik yang menyemangati, ya misalnya We Are the Champion, champion menjadi juara, ya. Maka saya selalu diledekin orang pada waktu namanya Danang datang untuk menang. Wah, ini luar biasa. Ternyata ini bukan omongan kosong. Waktu SD saya juara, waktu SMP juara matematika, waktu SMP juara lomba penulis naskah drama radio, waktu kuliah lulus tercepat terbaik, pernah juara puisi, dan seterusnya. Ya, banyak sekali kejuaraan-kejuaraan. Jadi termasuk nama kamu itu siapa, kamu panjangkan menjadi sesuatu yang misalnya menyemangati kamu. Misalnya Cynthia, cinta sesama manusia. Nah, itu artinya hidupnya untuk pelayanan bagi orang lain. Melayani itu senang. Kalau senang, Anda lihat muka saya. Umur 63, tetapi secara sel saya dinyatakan dokter umurnya 53. Artinya lebih muda 10 tahun. Hati yang gembira, obat yang manjur. Tersenyum, ucapin terima kasih, minta tolong, minta maaf kalau salah. Nah, itulah diri saya dan diri Anda itu tergantung. Satu hal yang mau saya sampaikan, Howard Gardner menyampaikan ada multiple intelligences. Ya, ada yang kecerdasan berbicara, linguistic intelligences. Ada yang kecerdasan matematika, mathematical logical. Ada yang kecerdasan musik, musical. Ada yang kecerdasan gerak, menjadi atlet. Ya, itu kinestetik. Ada yang menjadi arsitek, kecerdasan ruang. Itu namanya spasial. Ada yang kecerdasan alami seperti nelayan, seperti petani, itu namanya kecerdasan natural. Ada kecerdasan untuk tahu diri sendiri, bisa menulis, bisa refleksi, meditator, itu namanya intrapersonal. Ada bisa hubungan sukses baik meskipun Anda sekolahnya nggak tinggi, punya networking, Anda bisa sukses, itu namanya kecerdasan interpersonal. Jadi setiap orang pasti punya. Maka kembangkan ya Cynthia, itu hal positif yang apa, kamu senangnya apa, hobi kamu itu bisa membuat orang itu sukses. Misal menjadi YouTuber, menjadi TikToker, ya itu aja bisa sukses. Apalagi sekarang bisa orang dengan membuat konten-konten aja duitnya bahkan lebih banyak daripada saya mengajar, menjadi dosen, menjadi kepala sekolah, atau menjadi training, atau menjadi pendongeng, atau penulis buku. Ya, nah tapi saya suka mengenai itu, makanya saya dengan senang selalu bergembira berbagi seperti Pak Yonatan. Sementara itu, Tami, silahkan Pak Yonatan. Baik, terima kasih Pak Danang, luar biasa sekali sharingnya Pak Danang, penjelasannya kepada Mbak Cynthia. Mbak Cynthia, terima kasih kepada dengan pertanyaannya ya. Tadi Pak Danang bilang cinta manusia, ya kurang lebih tadi Pak Danang memanjakan nama Mbak Cynthia. Very good, love is the answer, gitu ya. Nah, dan kalau kita lihat di sini Mbak Cynthia, tadi Pak Danang sudah ceritakan semuanya hal-hal yang menjadi positif. Yang paling penting di antara semua itu loh, Mbak, lakukan. Nggak hanya kita pelajari, kita ketahui. Saya kira seperti tagline-nya daripada Nike, just do it. Apa yang Anda tahu positif, lakukan. Tadi hal-hal apa yang telah dilakukan supaya positif di diri kita bertumbuh terus, Pak Danang sudah katakan, saya rasa sudah cukup banyak dikatakan Pak Danang. Hanya saya menambahkan, just do it, lakukan saja. Berulang kali menjadi kita menjadi lebih baik. Itu kira-kira Mbak Cynthia, terima kasih Mbak Tami. Oke, baik. Terima kasih Pak Yonatan dan juga Pak Danang. Luar biasa nih jawabannya. Semoga terjawab ya Ibu Cynthia atas pertanyaannya yang luar biasa. Nah, mungkin dikarenakan dari sahabat pembelajar belum ada lagi pertanyaannya, mungkin saya izin tanya sedikit nih ke Pak Yonatan ataupun Pak Danang, siapapun nanti yang menjawabnya terlebih dahulu boleh. Kan dari saya dan juga beberapa tim ini kan kita di usia 20-25 nih Pak. Di usia yang mana labil-labilnya gitu kan ya Pak. Nah, kita kan kalau malam suka refleksi atau enggak, suka mikirin sesuatu kayak tentang masa depan kita, karir kita, atau nikah, atau bagaimana gitu. Nah, kita kan suka overthinking atau bagaimana gitu kan pemikiran mengenai masa depan. Dari Pak Danang atau Pak Yonatan, bagaimana nih menanggapinya? Kira-kira itu hal yang bagus atau enggak sih Pak? Silakan.
Makasih Mbak Cynthia, Pak izin Pak Danang, saya coba tanggapi nanti Pak Danang yang nambahkan. 25-26 ya, kalau kita lihat memang di sana kita berpikir masa depan adalah wajar. Bagaimana kita nanti, bagi orang yang belum punya pasangan, dia akan berpikir untuk calon pasangannya siapa, bila mana dia ada sekarang punya pacar, apakah ini cocok untuk masa depan saya, kira-kira begitu ya. Jadi kita tetap memikirkan masa depan. Setiap orang kita berpikir bagaimana masa depan kita itu menjadi lebih baik. Kita semua punya cita-cita, itulah manusia. Manusia positif adalah orang yang punya cita-cita, cita-citanya juga kita gantungkan setinggi-tingginya. Jadi di sana tadi Mbak Tamia, kalau Mbak melakukan itu, itu saya rasa wajar-wajar saja. Tapi yang penting dari situ, apa yang Mbak pikirkan itu lakukan. Hal-hal yang baik, positif yang Mbak pikirkan untuk menjalani masa depan, itu dilakukan. Karena banyak sekali orang memikirkan, merencanakan, no action. Bagi saya adalah action is the power. Kita sudah yakini itu positif. Dan kita juga pahamin secara apa itu positif yang kita pikirkan. Dan kita lakukan apa yang kita setelah pikirkan, rencanakan. Just do it. Saya rasa itu dari saya. Silakan ditambahi Pak Danang. Baik, Pak Tami. Saya tadi baru bertemu dengan seorang dokter senior, Dokter Ratna. Dia cerita cucunya itu cerewetnya luar biasa dan aktifnya luar biasa. Apapun dia ikuti lomba-lomba. Dia dapat beasiswa dari Sampurna Foundation, lalu kemudian dia juga belajar ke Oxford, Inggris, sekarang lagi mau ke Amerika, mau di jadi idol, lalu juga belajar di Indonesia juga, ya. Tapi yang saya sampaikan bahwa kita itu mesti mencoba mencari apapun yang sesuai dengan hobi dan kesenangan kita. Jadi kalau dikatakan ada tujuan, purpose apa, entah itu menikah, itu kan tujuan. Tapi ada ya proses-prosesnya itu, ya. Kita potensinya bagaimana, apakah sudah bekerja atau pasangan bisa menghidupi kita dan seterusnya. Nanti hasil dengan sendirinya. Waktu saya ketemu istri saya itu cuman jalan-jalan, iseng, aku kerja, istriku kerja, lalu cuma tanya-tanya gedung, oh nyewanya berapa? Oh waktu itu tahun 90-an ya. Oh 1 juta, wah di Kartika Paksi di Kartika Chandra sekarang ya. Dulu murah banget ya. Wah ini istri saya ini anaknya tentara jadi bisa dapat diskon 10%. Oh kalau gitu kita bisa nikah dong. Nah semudah itu akhirnya kita menikah. Jadi tapi ada tadi ya. Siapa kita? Oh ini anak tentara. Oh saya orang Gramedia. Oh kita sama-sama bekerja. Lalu prosesnya nanya-nanya. Misalnya termasuk misalnya saya itu, wah kamu ketemu aku, kamu bisa tajak keliling dunia, bisa jalan-jalan kemana-mana. Tapi aku disekak balik sama istriku. Tapi kamu saja ke surga. Wah ini luar biasa. Memang tujuan hidup kita bukan di sini kok. Ya. Nah itu artinya nanti hasilnya ya sudah kita bahagia dalam pelayanan juga mengajak orang lain ya masuk ke surga. Jadi kita harus tahu identitas diri dulu sebelum kita memasuki proses dan hasil. Apa identitas diri itu? Yaitu ya seseorang adalah bagaimana dia memandang dirinya sendiri. Aku pantas enggak ya untuk istriku atau istriku pantas enggak untuk aku. Sama dengan calon kita nanti seperti itu. Kita lihat. Kalau kita misalnya belum berjodoh kok akhirnya pisah, jangan mikir kita jelek terus kita putus asa terus kita enggak berhasil. Kita harus berpikir positif, tadi Pak Jonathan sampaikan, Tuhan akan memberikan yang lebih baik dari ini. Nah itu, sama saya punya keponakan, kenapa kamu mau menikah sama Esther? Dia cantik ya, pinter main piano, pinter musik. Enggak, dia sepaham sama aku, satu jalan bahwa dia sama-sama untuk berjalan ke surga, hidup bersama sampai kekal nanti. Ini penting ya. Ada identitasnya, ada prosesnya, lalu ada hasilnya. Nah, seperti itu. Nah, makanya identitas yang baik itu yang positif yang tadi Pak Jonathan sampaikan harus kita langsung kita ikuti. Karena kalau identitas negatif menyatakan kebiasaan buruk akan memperkuat identitas negatif. Contoh yang konkret aja.
Pada waktu itu saya pengen banget ketemu yang namanya misalnya di Gek Andy dengan Andi Noya. Gimana ya caranya? Nah, ternyata saya punya teman Andreas Kennedy itu menulis buku ya, yang pernah juga ada di sini ya. Eh, Lalu dia bilang, kita kasih buku untuk hadiah para penontonnya. Nanti bisa, lalu bisa ketemu nanti kalau diundang dalam acara Candy itu. Betul, saya kasih, akhirnya ketemu. Dan saya heran, saat foto itu saya bawa buku mah, Candy bawa buku malah ditunjukkan. Ya artinya apa? Malah buku saya dipromosiin. Setenar sehebat orang Candy itu loh. Mau saya diajak foto dan mempromosikan buku saya. Nah, makanya Bung Karno kan menyampaikan kan, gantungkan cita-citamu setinggi di langit, kalau jatuh-jatuh masih ada di bintang, di antara bintang. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau misalnya Mbak Tami pengen ya cari cowok ya ganteng, ya kaya, ya pintar, ya sayang gitu. Kriterianya yang banyak. Nah, nanti kalau masuk 7 atau 8 kan masih lumayan ya Pak Yonatan, masih lulus ya. Jangan yang nilainya 5 atau 4 ya. Apalagi wanita itu sekarang ya butuh uang, bukan hanya buah bunga, tapi bunga uang, bunga deposito, ya bukan bunga mawar doang, ya. Kalau bunga deposito nggak layu, Pak Yonatan. Bunga mawar cepat layu. Nah itu, jadi kriteria-kriteria itu yang harus kita perhatikan. Lalu hal-hal positif tadi yang harus kita bangun, makanya juga kita harus membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya, jadi kalau misalnya Mbak Tami pengen cowok ganteng, cakep dan seterusnya, ya seperti sekarang ini selalu dandan yang rapi, wangi, baik, sikap sopan. Kalau minta sesuatu ya minta tolong, kalau salah ya minta maaf, ya kalau dikasih ya terima kasih, ya kalau lewat depan orang tuanya ya sungkem atau permisi. Karena untuk mendapatkan anaknya harus meluluhkan hati orang tuanya juga, ya kan Pak Yonatan? Gimana ya? Kalau datang dengan tangan kosong ya bawain jeruk lah ya. Satu keranjang atau dua kalau nggak bisa. Atau mungkin yang lainnya misalnya ya. Jadi kualitas apa yang ada pada kita akan menunjukkan ya cerminan langsung dari identitas siapa itu kita. Maka orang akan melihat ya tingkah laku, kebiasaan, maka kebiasaan itu ya harus kita lakukan ya. Kalau kita melakukan apa-apa yang memang patut kita lakukan, lalu kita akan melihat diri kita ini ya, ini adalah calon mantumu yang sopan, yang baik, yang soleha ya. Nah, itu nanti orang tua juga akan senang ya, apalagi saat dikenalkan. Jadi, kita akan bisa mengubah apa yang kita lakukan ya, tapi ubahlah cara memandang kita diri sendiri. Dengan kita berpakaian baik, berkata yang baik, bertindak yang baik, berpikir yang baik, akhirnya akan muncul kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan kebiasaan baik ini tidak bohong, orang akan bisa melihat karena ini akan tampil secara nyata keluar dari hati ke sehari-hari. Begitu Mbak Tami, selamat mencari pasangan hati. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih nih jawabannya dari Pak Danang dan juga Pak Yonatan. Sangat menjawab nih dari pertanyaan kita semua. Saat ini sudah ada komentar nih dari Pak Frank. Mantap Pak Danang. Dan juga ada juga dari Ibu Jessica, salah satu tim Indonesia Belajar. Luar biasa, tercerahkan. Baik, terima kasih Ibu Jessica. Lalu ada komentar juga nih dari Ibu Cynthia setelah pertanyaannya. Mantap Pak Danang dan juga Pak Yonatan. Terima kasih Ibu Cynthia, semoga terjawab ya Ibu. Dan ada juga komentar dari Pak Arnold Yustom. Keren Pak Jonathan Bancin. Oke baik, terima kasih Pak Arnold. Dan juga Pak Bro Arnold. Oke siap. Terima kasih sebelumnya Pak Jonathan dan juga Pak Arnold yang sudah ikut sempat menghadiri Indonesia Belajar. Dan mungkin sebelum kita tutup, saya izin tanya sedikit nih untuk Pak Danang dan juga Pak Yonatan. Untuk mengenali identitas kita tuh ada cara atau tipsnya nggak sih Pak? Identitas kita ini termasuk yang baik atau yang buruk? Kalau misalnya yang buruk ditingkatinnya seperti apa? Nah ada tips-tips nggak nih dari Pak Yonatan ataupun Pak Danang? Boleh silahkan Pak. Di rumah tadi ada arisan. Orang tua, nenek-nenek, ibu-ibu, temannya mami atau mertua saya. Kalau melihat saya itu orang-orang tua itu selalu guyon, ramah, toleransi. Nah,
karena banyak yang muslimah, ya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, silaturahmi. Dan mereka senang sekali mendapat sambutan yang ramah dari saya. Ya di luar itu ya Pak Yonatan, ada kue, ada jeruk, ada makanan, dibawain nasi box, dan senang itu. Saya kasih buku saya juga. Tapi bukan berhenti di situ. Ya, beberapa kali minta saya untuk memfoto mereka untuk kenang-kenangan. Bahkan yang ada satu ibu yang suaminya ikut memperkenalkan diri, lalu ngajak ngobrol cerita dia dulu kerja di Pertamina dan seterusnya. Setelah itu ganti tamu yang lain, ada seorang driver yang mengantarkan. Begitu ketemu saya, dia lalu ngajak cerita ya tentang kehidupannya, anaknya dan seterusnya. Sehingga kita itu kalau biasa berbaik sama orang, biasa bersilaturahmi, punya kecerdasan linguistik ya, bisa ngomong dan seterusnya, mau sama supir, mau sama ibu-ibu, mau yang kaya, dari penampilannya kelihatan kalau dia bawa mobil mewah sama mobil biasa. Lalu yang pimpinan dari Pertamina bisa ngomong dan seterusnya. Dan mereka pulang dengan bahagia, dengan sukacita. Meskipun hal yang kecil yang saya lakukan, Bapak muter dulu di sana, nanti parkir di sini. Bapak karena ini untuk lalu lintas, jadi mohon muter di sana, parkir di sini. Habis parkir, dia langsung dengan senang hati turun. Meskipun driver turun, masuk ke tempat rumah saya. Saya yang bagian menemani driver atau mungkin bapak-bapak yang mengantarkan. Nah, ini jadi Mbak Tami, kita harus menanamkan kebiasaan yang baik, ramah, dan seterusnya. Nah, akhirnya nanti orang akan melihat siapa kita. Itu kelihatan kok dari wajah kita, kelihatan dari senyum kita, kelihatan dari kata kita. Ya dengan sendirinya kita juga menempatkan diri. Kalau diajak ngobrol, ya jangan ngobrol doang. Saya ambilin minuman, saya ambilin buah, saya ambilin kue. Dan kelihatan kalau misalnya driver biasa, kan mungkin lapar ya, kasih makan ya dihabisin. Ya nggak apa-apa. Dan saya senang kan, berarti berterima kan. Tapi untuk bapak-bapaknya ngambil secukupnya, lalu dibawa untuk bekal karena akan ke rumah sakit lagi. Nah ini saja. Jadi kita adalah seperti apa yang kita lakukan. Jadi kalau Pak Jonathan Banjen menyampaikan, just do it, kerjakan ya sesuai dengan dirimu dan murni, tulus dari apa yang kau punya, dan orang akan melihat kan apa yang kita lakukan itu akan keluar dari apa yang dalam hati kita. Begitu. Silakan Pak Jonathan. Ya, terima kasih Mbak Tami. Tadi Mbak Tami bilang bagaimana mengenali identitas diri kita yang positif ya. Itu tadi. Nah, Mbak Tami, terima kasih di siang ini Mbak Tami sudah menginspirasi kita, memandu acara kita sehingga berjalan dengan baik. Berarti Mbak Tami itu adalah satu karakter yang baik di Mbak Tami itu bisa menjadi flow, mengatur. Mbak Tami bisa mengatur kita. Saat ada yang nanya, saat ini yang baik. Berarti kalau kita apa? Secara positif, di Mbak Tami itu adalah bibit-bibit sebagai pembaca berita, moderator. Mbak Tami sudah punya identitas ini yang saya lihat secara banyak. Ini positif di Mbak Tami gitu loh. Nah, artinya adalah kalau ada orang yang nggak sama semua orang, ada orang yang suka ramah, ada orang tidak ramah. Tapi tidak ramah bukan tidak baik. Tidak ramah bukan tidak baik. Tetapi di sisi lain, alangkah baiknya kalau orang-orang yang tidak ramah ini tadi berpikir kepada bagaimana dia sebenarnya mengimbangi situasinya gitu loh. Nah, yang paling penting seperti kita pribadi adalah dengan kita mengetahui hal-hal positif di diri kita. Pasti ada di diri kita yang positif. Itu yang kita kembangkan secara terus-menerus sehingga menjadi bertumbuh lebih baik, sehingga kita bisa memberikan kontribusi di keluarga kita, di lingkungan kita, di tempat mana kita berada. Itu kira-kira Mbak Tami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kurang. Mbak Tami mau tambahin sebentar ya. Say hello ini pada Mas Willy Suwantoko ini yang setia. Beliau baik waktu di Bali, waktu di Lombok, waktu di Jakarta, sekarang sedang di Kalimantan ya, Kalimantan Barat ya, Pontianak. Ini Pak Stefanus ya, dosen kita yang baru pulang dari Mesir ya. Nah, nanti kalau sudah ready di sini nanti kita minta bicara ya.
untuk sharing minggu depan ya. Di Indonesia Belajar kan hari libur, Pak dosen libur, Pak dosen. Jadi bisa sharing di sini ya, Pak dosen ya. Siap ya. Halo Mas Anang, terima Ya, kasih. sudah di Indonesia lagi kan Pak? Welcome to Indonesia ya Pak. Thank you Mas. Siap-siap materi minggu Kamis depan, tolong judulnya apa ya, kan hari libur kan bisa Pak dosen. Nah, Siap selalu. nggak bisa mengelak ya ini Pak Yonatan, ini teman kita, langsung kita tembak aja. Ibu Ojo Tauruk yang di Kebon Jeruk, lalu Ibu Gadang ini yang di Klaten Jawa Tengah, Mas Dwi Heli, Direktur Operasional atau apa ini ya, acara ini ya, program. Lalu Pak Frank, terima kasih juga. Lalu Mbak Cynthia, terima kasih. Pak Arnold, kemudian Mbak Jessica, dan sahabat-sahabat di Indonesia Belajar ya. Ini ada Ibu Ojo, Pak Arnold, Pak Bu Gadang, Ibu Cynthia, Pak Frank, Mas Dwi Heli, Mbak Jessica, Pak Stefanus. Ya, salam sehat bahagia selalu ya. Kita lanjutkan. Silakan Mbak Tami. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih nih jawabannya Pak Yonatan dan juga Pak Danang saat menjawab. Ini Pak Stef harus nambahin ini. Beliau ini juga ahli mengenai identitas diri. Ayo Pak Stef, 1-2 Boleh, kata. Pak Stefanus, silakan Pak. Terima kasih. Luar biasa Pak Jonathan. Ya, salam kenal juga. Kita belum pernah ketemu Pak Jonathan, tapi ya, namanya sering terdengar lah. Terima kasih Pak Step. Salam sehat. Wow, nanti di sharing ya perjalanan ke luar negerinya. Ya, terima kasih. Ya, bicara tentang identitas ya teman-teman semua, Bapak Ibu. Ini memang sesuatu yang sangat-sangat berdampak sekali ketika kita sudah mengenal identitas diri kita. Ternyata hal-hal yang dulu sering kita pelajari bahwa untuk mengubah habit kita, perilaku kita, ya ternyata yang pertama kali ya kalau kita mengenal identitas kita. Jadi banyak orang yang berusaha untuk mengubah habit, kebiasaan, tetapi ternyata gagal. Karena apa? Dia tidak menemukan identitasnya sebenarnya. Kalau kita sudah kuat, identitas kita kuat, kita sebagai apa? Misalnya, saya sebagai dosen, gitu. Identitas sebagai dosen itu kalau kita sudah kuat, tentu kita tidak akan melakukan hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan identitas kita. Gitu. Apapun itu, kalau kita identitasnya tidak kuat, sekalipun dia adalah seorang misalnya tokoh agama, bahkan ya kita lihat ya, kita secara ekstrim lah contohnya, tokoh agama, dia tahu, orang lain tahu dia sebagai tokoh agama, tetapi karena dia sendiri tidak menyadari identitasnya itu, dia bisa melakukan hal-hal yang tidak semestinya sebagai seorang tokoh agama. Nah itu sangat mencolok sekali gitu kan. Nah banyak orang-orang yang mengalami hal demikian. Jadi hal-hal yang kecil saja sebenarnya untuk bagaimana kita memiliki identitas yang kuat atau kebiasaan-kebiasaan yang kita inginkan, itu hal utama yang kita perlu adalah kita menyadari identitas kita, kemudian sungguh-sungguh menghidupi identitas kita itu, sehingga hal-hal yang kita lakukan kemudian itu akan mengikuti dengan sendirinya. Kita tidak akan melakukan sesuatu yang tindakan-tindakan yang kita merasa bahwa itu bukan identitas kita. Contohnya tadi misalnya ya seorang orang yang paling mudah kan itu contohnya adalah orang yang pengen berhenti merokok gitu kan. Orang berusaha berhenti merokok. Yang paling mudah adalah bagaimana dia mempunyai identitas yang baru bahwa dia bukan seorang perokok. Gitu kan. Nah, karena kalau orang yang berusaha berhenti merokok ketika ditawari rokok oleh temannya dan gratis, biasanya aduh maaf saya lagi berusaha berhenti merokok. Tetapi ketika dia berubahnya identitas, maaf saya bukan seorang perokok, maka dia tidak akan menyentuh itu rokok gitu. Kan gitu aja ya. Sebenarnya sesuatu yang mudah sebenarnya, tinggal klik aja mindset kita, ubah identitas kita, sadari identitas kita dengan kuat, maka kebiasaan-kebiasaan yang lain semua akan mengikuti dengan sendiri. Demikian tambahan saya. Terima kasih Pak Jonathan, Pak Danang, sukses selalu.
Terima kasih Pak Step. Terima kasih Pak Jonathan, Pak Stefanus, dan juga Pak Danan. Sangat luar biasa sekali ini menjawab dari pertanyaan saya. Nah, untuk sahabat pembelajar yang ketinggalan acara seminar online hari ini, bisa langsung nih cek YouTube kita di Indonesia Belajar Official. Jadi sahabat pembelajar bisa subscribe, lalu bisa tonton kembali video-video yang terupload, yang sudah terbaru, dan juga bisa untuk diputar ulang. Lalu jangan lupa di like, komen, serta share kepada teman-teman untuk menambah pengetahuan kita semua. Dan dikarenakan sudah tidak ada lagi pertanyaan dari sahabat pembelajar dan acara seminar online sudah berlangsung hampir 1 jam, yang mana mengartikan acara seminar online akan segera berakhir. Saya persilahkan untuk Pak Danang dan juga Pak Jonathan closing statement-nya sebagai penutup acara seminar online kali ini. Silahkan Pak Danang terlebih dahulu, Pak. What you think about yourself is important than others think about you. Apa yang kau pikir tentang Anda itu jauh lebih penting daripada orang lain pikir tentang Anda. If you think you can, you can. Kalau Anda pikir bisa, Anda bisa. Terima kasih, salam Danang, datang untuk menang. Baik, terima kasih Pak Danang. Closing statement-nya dari Pak Jonathan, silahkan Pak. Terima kasih Mbak Tami. Identitas diri adalah lensa untuk melihat dirimu. Mari kita tingkatkan identitas diri kita. Salam sehat, tetap semangat. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Jonathan dan juga Pak Danang, dan juga terima kasih untuk sahabat pembelajar yang sudah ikut bertemu di sini di seminar online kita Indonesia Belajar. Nah, sahabat pembelajar, saya Tami dan juga tim Indonesia Belajar pamit undur diri sampai bertemu di Kamis selanjutnya, tentunya di jam yang sama dan juga dengan narasumber-narasumber terbaik se-Indonesia seperti Pak Danang, Pak Jonathan, dan yang lainnya. Salam sukses luar biasa. Terima kasih.